Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaili ridha was sa'adah wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di antara makhluk-makhluk ciptaannya, makhluk yang paling sempurna. Dari mulai anggota tubuh kita, dari mulai kepala sampai kaki, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita sungguh sangat sempurna. Banyak di antara saudara-saudara kita yang penciptaannya ada kekurangan. Ada yang punya mata tetapi tidak bisa melihat, ada yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat sempurna, mari kita gunakan kesempurnaan ciptaan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepadanya. Jangan sampai mata kita bisa melihat tetapi kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita bisa mendengar tapi kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga kita gunakan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, sungguh kami penuhi di neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Di dalamnya adalah orang-orang yang Allah berikan hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk bertafakur, mentadabbur sifat-sifat Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai mau'izah, pelajaran, nasihat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka punya telinga tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar firman Allah, untuk mendengar ajakan Allah, untuk mendengar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita semua tergolong kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat yang mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, berpegang teguh menjalankan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan waktu kita sejenak, luangkan waktu kita, tinggalkan segala aktivitas kehidupan dunia kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan pengorbanan kita tinggalkan seluruh kegiatan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kelak bisa menjadi pemberat timbangan ketika kita hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam jiwa manusia terdapat dua energi, energi yang positif dan energi yang negatif. Energi yang positif yang senantiasa membawa kita kepada kebaikan, senantiasa membawa kita kepada ketaatan, senantiasa membawa kita kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara energi yang negatif senantiasa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu berjuang. Kita perlu mengorbankan jiwa dan raga kita. Kita perlu mengorbankan akal pikiran kita. Kita perlu mengorbankan iman kita untuk kita mampu bertahan memperjuangkan energi positif tersebut sehingga kita tidak terjerumus ke dalam energi negatif. Di antara energi negatif yang ada dalam diri manusia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, beliau mengatakan bahwa ada 3 sifat yang sangat berbahaya, yang manakala sifat itu ada dalam diri manusia, maka manusia itu akan hancur, manusia akan binasa, manusia akan hina. Bahkan bukan manusia itu sendiri, termasuk lingkungannya, termasuk temannya, termasuk tetangganya, bahkan peradaban-peradaban yang ada di tengah-tengahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 penyakit hati yang harus kita hindari dan harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-hasad, penyakit iri dengki. Yang kedua adalah ar-riya, ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga adalah ujub, angkuh, sombong, takabur. 3 penyakit ini sangat berbahaya manakala ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari 3 penyakit itu. Di antara 3 penyakit tadi yang sangat berbahaya karena akan membahayakan dirinya dan orang lain adalah yang disebut dengan penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki. Kalau orang sudah terjerumus, sudah terjangkit dengan penyakit ini, maka yang rusak bukan dirinya, tetapi orang lain yang akan terkena daripada perbuatannya. Bahkan bukan hanya orang tetangganya, lingkungannya juga termasuk mungkin sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah kebudayaan, sebuah peradaban yang ada di muka bumi ini akan hancur manakala penyakit ini terus berkembang tumbuh di dalam jiwa seseorang. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bagaimana bahayanya penyakit hasad ini. Ceritakan di sebuah negeri ada seorang raja. Kemudian suatu hari datang orang yang soleh, orang yang baik, yang senantiasa memberikan nasihat mau'izah kepada raja. Dia datang menghampiri raja, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Beliau mengatakan, wahai raja, balaslah orang-orang yang berbuat baik kepadamu dengan kebaikan, tetapi jangan engkau balas orang-orang yang berbuat dengki dan hasad kepadamu, karena sesungguhnya dengki dan hasad itu akan mencelakai orang tersebut. Setelah menyampaikan nasihat, orang baik ini keluar. Tiba-tiba di luar ada orang yang hasad, orang yang dengki. Kemudian dia masuk menghadap raja, kemudian dia mengatakan, wahai raja, sesungguhnya orang tadi mengatakan kepadaku bahwa mulutmu bau.
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang hasad, orang yang dengki mengatakan kepada raja bahwa orang yang baik tadi, orang yang soleh yang berikan nasihat mengatakan bahwa mulut raja adalah bau. Maka raja pun tersinggung. Kemudian dia marah dan mengatakan bahwa aku akan memanggilnya esok hari. Maka orang hasad ini tahu bahwa raja esok hari akan memanggil orang yang baik tadi. Sebelum dia menghadap raja, orang yang hasad mengundang orang yang baik tadi untuk makan dengan makanan yang sangat mewah, makanan yang sangat banyak, dan tidak lupa di tengah-tengah makanan itu ada hidangan-hidangan yang berbau seperti bawang dan sebagainya. Sehingga manakala orang itu makan, maka otomatis ketika dia berbicara akan keluar baunya. Mungkin kalau hari ini jengkol dan pete. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah selesai makan, orang ini dipanggil oleh raja. Kemudian menghadap raja dan seperti biasa dia memberikan nasihat kepada raja, memberikan mau'izah, memberikan evaluasi, memberikan masukan terkait keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, kemudian raja manggilnya, "Wahai fulan, mendekatlah kepadaku." Setelah mendekat, orang yang baik tadi dengan spontan dia menutup mulutnya karena khawatir, takut apabila dia berbicara keluar bau karena dia sudah makan makanan yang bau. Dia menghormati raja. Maka dari situ raja mengambil kesimpulan, ternyata betul apa yang disampaikan oleh orang yang hasad tadi. Manakala orang itu mendekat kepadamu menutup mulutnya, berarti orang itu mengatakan bahwa mulut raja itu bau. Maka raja pun marah, tersinggung. Kemudian beliau menuliskan surat. Suratnya isinya adalah kepada salah seorang menteri, "Wahai menteriku, apabila ada orang yang membawa surat ini, maka penggallah lehernya." Karena raja malah tersinggung dengan perilaku orang yang baik tadi ketika dia datang kepadanya kemudian menutup mulut, sesuai dengan ucapan perkataan yang disampaikan orang hasad tadi, bahwa dia akan menutup mulut ketika menghadapmu karena mulutmu bau. Hadirin rahimakumullah, setelah keluar dia bertemu lagi dengan orang yang hasad tadi. Kemudian bertanya kepada orang baik, "Wahai saudaraku, apa yang telah diucapkan oleh raja kepadamu?" Dengan orang yang jujur, orang yang baik, dia akan mengatakan, "Sesungguhnya raja telah menitipkan surat untuk aku bawa kepada salah seorang menterinya dan aku akan mendapatkan hadiah darinya." Orang yang baik tadi tidak tahu isi suratnya apa, karena dia tidak mau membukanya, karena dia amanah, jujur, tidak mau. Maka ketika orang yang hasad tadi tahu, dia mengatakan, "Kalau begitu biarlah aku yang membawa surat ini. Aku akan sampaikan kepada menteri yang raja tunjuk," karena dia tahu bahwa raja tadi mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah setelah memberikan surat ini kepada salah seorang menterinya. Pergilah orang yang dengki tadi kepada menteri yang ditunjuk, kemudian menyampaikan suratnya sesuai dengan perintah raja. Maka orang yang hasad tadi dipenggal lehernya oleh menteri. Kenapa? Karena menteri tidak tahu. Suratnya mengatakan, ketika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggallah lehernya, kemudian bawa kepadaku. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini salah satu kisah yang sangat dahsyat, begitu kejamnya, begitu berbahayanya sifat hasad manakala ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa menyaksikan di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman sekantor kita, teman kerja kita, bahkan mungkin di masyarakat kita, banyak sekali di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita ingin melanggengkan kekuasaannya, ingin melanggengkan kejayaannya, ingin mencari popularitas dan hartanya. Dia tidak segan-segan untuk iri dengki, untuk mencaci orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, bahkan tidak sepatutnya itu dilakukan oleh seorang mukmin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amalan yang harus kita laksanakan
dengan senantiasa kita membaca ayat Al-Quran yang sering kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari perbuatan-perbuatan orang yang hasad. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh mata kita. Musuh ini tidak terlihat oleh mata kita, tetapi bahayanya sangat luar biasa dibandingkan dengan musuh yang nyata. Banyak orang yang korban karena hasad seseorang, timbulnya perkelahian, timbulnya peperangan, bahkan mungkin terjadinya pembunuhan karena gara-gara sifat hasad tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, iyyakum wal hasad. Wahai kaum muslimin, tinggalkanlah yang namanya hasad, iri dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun naral khatab. Karena hasad itu, sifat iri, sifat dengki akan memakan kebaikan yang kita lakukan. Semua amal kebaikan yang telah kita lakukan, ibadah kita, amal soleh kita, solat kita akan habis, pahalanya sia-sia. Kenapa? Karena akibat hasad yang ada dalam kita. Kama ta'kulun naral khatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jangan pernah terbersit di dalam diri kita sifat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada seseorang dan juga telah memberikan kehinaan kepada seseorang. Tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah angkat salah seorang, kemudian Allah hinakan salah seorang sesuai dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita yang Allah lebihkan dengan kekayaannya, ada yang Allah lebihkan dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Ada yang Allah lebihkan dengan ilmunya, dengan akalnya. Ada juga yang Allah hinakan. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita jangan pernah iri dengan apa yang ada pada diri orang lain. Kenapa? Karena itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apabila hal tersebut ada dalam diri kita, kita tidak akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang naik jabatan, kita tidak perlu iri. Mungkin saja kalau kita yang naik jabatan, kita tidak akan bisa amanah. Ada orang lain lebih kaya daripada kita, kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, sehingga berbagai macam upaya dilakukan agar orang yang kaya tersebut menjadi miskin. Boleh jadi kalau kita kaya, kita akan lebih durhaka dari orang tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kadangkala pikiran kita lebih kepada hawa nafsu dibandingkan kepada akal sehat. Ketika hawa nafsu telah menguasai diri kita, yang ada adalah kehancuran, kebinasaan. Sebaliknya ketika akal sehat sudah menguasai diri kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika nafsu yang baik dalam diri kita, akal yang baik dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala hawa nafsu yang kita utamakan, kekuatan fisik yang kita tunjukkan, ego yang kita berikan, maka yang terjadi adalah kesombongan, sebagaimana Fir'aun yang Allah tenggelamkan karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ketika dalam hatinya ada sedikit rasa sombong, ujub, takabur, walaupun sedikit, walaupun kecil. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dan dilindungi dari penyakit-penyakit yang bisa menjerumuskan kita, menjerumuskan orang lain, menjerumuskan tetangga kita dan masukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, ada dalam jalannya, dan mendapatkan taufik dan hidayah yang senantiasa menyertai kita sehingga hidup dan kehidupan kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الإنس والبشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.